Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Saya akan presentasi untuk kebutuhan persyaratan tugas UTS. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto SE MM CPOD selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Izin perkenalkan, saya dengan Robi Gunawan dengan NIM 25020111274 program studi manajemen. Pada presentasi kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan digital kita sehari-hari, yaitu dua jenis produk atau jasa dari bank dan lembaga keuangan. Saya akan presentasi dengan judul dua jenis produk atau jasa dari bank dan lembaga keuangan era baru perbankan digital, yang subjudul mengenal Bank Jago dan Genius by BTPN. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas dari latar belakang. Saat ini dunia finansial telah bergeser. Kehadiran neobank atau bank digital sepenuhnya mengubah aturan main. Mereka tidak lagi menggunakan kantor cabang fisik yang besar di pinggir jalan. Semuanya dipindahkan ke dalam genggaman tangan kita melalui aplikasi namanya smartphone. Dan yang paling penting, kita tidak perlu lagi khawatir tentang keamanan baik Bank Jago maupun Genius itu sendiri. Keduanya sudah berizin resmi diawasi oleh otoritas jasa keuangan, dan seluruh dana nasabah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi ini adalah layanan perbankan yang modern sekaligus 100% aman. Baik, selanjutnya saya akan membahas dari profilnya. Sebelum saya membedah fiturnya, saya akan mengenai dulu siapa di balik kedua aplikasi hebat ini. Pertama, kita punya Bank Jago. Mereka bertransformasi pada tahun 2020 dengan visi menjadi bank berbasis teknologi yang tertanam di dalam ekosistem digital raksasa Indonesia pastinya. Kekuatan utama Bank Jago ini sendiri ada pada kolaborasinya. Dan yang kedua, kita punya Genius, diluncurkan pada Agustus 2016 oleh Bank BTPN yang kini bertransformasi menjadi SMBC Indonesia. Genius bisa dibilang adalah mbahnya atau dedengkotnya bank digital di Indonesia. Mereka adalah pelopor pertama yang mengenalkan konsep co-creation. Artinya fitur-fitur mereka dibuat berdasarkan riset langsung atas kebutuhan nyata masyarakat Indonesia saat ini. Selanjutnya sekarang saya akan membedah produk yang pertama dari keunggulan dan kegunaannya dari Bank Jago. Slogan dari Bank Jago itu sendiri adalah Live Focus Banking. Fitur andalan utama mereka dinamakan kantong Bank Jago. Bayangkan jika kita punya satu rekening, tapi di dalamnya kita bisa membuat hingga 40 dompet digital terpisah tanpa biaya admin sepeser pun. Ada kantong bayar untuk belanja, kemudian ada kantong nabung untuk masa depan, bahkan ada kantong bersama. Apa sih kantong bersama? Kantong bersama ini sangat keren ya Pak. Pertama, kita bisa patungan liburan atau arisan dengan teman-teman kita secara transparan. Kemudian semua anggota kantong bisa melihat uang yang masuk dan keluar, jadi sangat transparan Pak. Jadi semua pihak dari anggota yang bergabung di grup tersebut bisa tahu berapa besar pengeluaran atau uang masuknya. Jadi nggak ada tuh namanya lagi curiga di antara teman. Bagi yang muslim juga Jago juga menyediakan pilihan Jago Syariah dengan akad, wadiah, dan muhadarabah yang bebas riba. Dan dari Bank Jago tersebut juga sudah terintegrasi ekosistem Pak, karena Bank Jago bekerja sama erat dengan ekosistem GoTo, di mana aplikasi ini terhubung mulus dengan Gojek dan Tokopedia. Kita bisa memesan GoFood atau belanja barang elektronik di Tokopedia tersebut, lalu membayarnya langsung menggunakan saldo kantong Jago pilihan kita sendiri. Tidak ada lagi drama namanya kehabisan saldo GoPay atau ribet melakukan top up. Nah, bagi yang suka berinvestasi, Bank Jago juga terintegrasi secara real time Pak dengan aplikasi Reksa, Dana Bibit, dan aplikasi saham Stockbit. Kita juga bisa mengatur auto invest setiap bulan begitu gaji masuk ke Bank Jago. Jadi kita bisa melihat langsung Pak untuk berapa saldo atau gaji yang masuk ke
rekening Bank Jago dan sudah terhubung, itu kelebihannya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas fitur keunggulan dan kegunaan dari Genius. Genius memang sangat unggul dalam fleksibilitas menabung. Mereka memiliki 3 jenis saver atau tabungan otomatis. Yang pertama, Flexi Saver, itu untuk tabungan harian yang bisa ditarik kapan saja. Dan yang kedua adalah Dream Saver. Dream Saver itu yang secara otomatis memotong saldo, Pak. Jadi kita setiap hari atau setiap bulan demi mewujudkan target spesifik, misalnya membeli laptop atau membeli handphone baru, gitu loh, Pak. Jadi itu bisa terpotong otomatis tagihannya, gitu, dari saldo yang ada di dana di Genius tersebut. Kemudian ketiga itu ada Maxi Saver, yang dimana yang merupakan tuh deposito berjangka depan, bunganya tinggi. Nah, terus salah satu fitur paling revolusioner dari Genius adalah multi currency. Currency itu adalah kita bisa membeli dan menyimpan mata uang asing seperti dolar Amerika, dolar Singapura, yen, Jepang, hingga euro langsung di dalam aplikasi. Saat ini harganya pun murah. Saldo falas ini nantinya bisa langsung kita hubungkan ke kartu debit Genius untuk dipakai bertransaksi saat kita jalan-jalan ke luar negeri ataupun ke negara-negara lainnya, Pak. Selain itu, Genius itu adalah solusi transaksi dan pinjaman, karena selain tabungan, Genius juga terkenal dengan revolusi kartunya. Rekening Genius memberikan kita akses ke 3 jenis kartu debit. Yang pertama itu ada M-Card, kemudian itu sebagai kartu utama ya, Pak. Yang kedua itu ada E-Card, yang merupakan kartu virtual khusus belanja online. Jadi kalau misalkan kita mau belanja online, kita bisa menggunakan E-Card tersebut. Jadi itu untuk termasuk belanja online yang aman dari scam ya, Pak. Dan terakhir itu ada X-Card, yaitu dimana kartu X-Card itu berupa fisik tambahan yang bisa kita berikan ke adik, anak, atau asisten rumah tangga untuk membatasi pengeluaran mereka, Pak. Nah, tidak hanya itu juga, Genius juga menyediakan solusi kredit terintegrasi bernama FlexiCash, di mana FlexiCash itu dana siaga yang bisa dicairkan kapan saja menjadi modal atau cicilan, serta fasilitas pengajuan kartu kredit Genius yang seluruh prosesnya itu dilakukan secara digital tanpa berkas kertas. Jadi itu nggak ada namanya drama-drama ribet lagi, harus banyak-banyak data atau kertas yang kita pegang gitu, Pak. Hanya butuh cukup dengan FlexiCash tersebut. Mereka perbandingan antara head to head antara Bank Jago dan Genius. Secara singkat, Bank Jago memang menang telak di sisi integrasi ekosistem GoTo dan investasi bibit. Serta mereka juga gratis biaya bulanan sepenuhnya, Pak. Nah, di sisi lain, Genius juga sangat unggul bagi masyarakat yang bermobilitas global berkat fitur multi mata uang dan manajemen kartunya yang sangat lengkap. Itu mungkin kelebihan dari Genius ya, Pak. Genius menerapkan biaya langganan yang disebut visible sebesar 10.000 per bulan. Namun nilai tersebut sangat sebanding dengan fitur premium yang mereka tawarkan, Pak. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas menganalisis keuntungan finansial dari kedua bank tersebut. Yang pertama itu efisiensi biaya yang pastinya, Pak. Nah, kita tuh bisa menghemat ratusan ribu per tahun dari bebasnya biaya transfer antar bank. Terus dan kuota gratis tarik tunai di ATM di mana saja. Dan yang kedua, suku bunga tuh kompetitif ya, Pak. Jadi bunga tabungan di bank digital jauh lebih tinggi dari bank konvensional karena mereka hemat biaya operasional gedung gitu pastinya. Kemudian yang ketiga, keamanan tingkat tinggi, Pak. Di mana kita memegang kendali penuh jika kartu ATM kita hilang. Kita tidak perlu panik, jadi nggak perlu menelpon call center, karena kita hanya menunggu cukup membuka aplikasi saja, lalu klik tombol blokir kartu, dalam hitungan detik semua sudah selesai. Baik, selanjutnya saya akan membahas kesimpulan dan rekomendasi dari kedua produk bank digital tersebut. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, kedua bank digital ini tidak saling menjatuhkan.
melainkan mereka itu memiliki target pasar yang saling melengkapi, Pak. Rekomendasi saya pribadi, mungkin saya lebih milih Bank Jago. Ya, jika kita adalah pengguna setia Gojek, rata-rata kan sekarang ini kebanyakan kita tuh pengguna Gojek atau GoFood gitu, Pak, di Tokopedia atau berinvestasi reksadana, itu secara keuntungan lebih diprioritaskan untuk Bank Jago. Namun dari jenis itu sendiri, jika kita adalah seorang traveler nih, Pak, yang suka jalan-jalan, yang suka jalan-jalan ke luar negeri atau berlibur ke luar negeri, atau sering belanja dari situs luar negeri, kita membutuhkan manajemen kartu kredit terpisah untuk kebutuhan bisnis dan keluarga kita sendiri, itu adalah dari jenis tersebut. Karena zaman sekarang sudah berubah, perbankan saat ini bukan lagi sekedar tempat menitipkan uang, melainkan asisten finansial pintar di kantong kita pribadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Yang hanya saya bisa sampaikan saat ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi saya kali ini dan penelitian saya kali ini. Saya aturkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.